kabarnya adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik di rumah selalu sehat dan bersukacita ya. Wah, senang sekali ya Kak Nova dan adik-adik di rumah. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gimana adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah Kak. Nah, adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat lagu pujian kita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Untuk itu, mari siapkan Alkitabnya, persembahannya, dan yang pastinya hati dan pikiran adik-adik ya. Nah, adik-adik di rumah, duduk yang manis karena kita akan bersaat teduh. Kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala
Adik-adik, kita bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata, bahwasanya Kau serta kami selamanya. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membaca hukum Taurat yang diambil dari hukum Taurat keempat serta maksudnya. Kita akan membacanya sama-sama dan saling perhatikan katekismusnya ya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkannya ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 199, Hamuna na Perseai. Mari kita bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, kita akan membaca ayat hafalan kita. Kita buka Alkitab kita yuk. Yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 13. Kita membacanya sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, demikian adik-adik ayat hafalan kita. Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkannya, lipat tangannya dan tutup matanya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Mari kita menyanyikan lagu pujian kita, Segala Puji Syukur.
adik-adik, kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya, hati dan pikirannya juga. Akan tetapi sebelumnya kita akan bernyanyi lagu pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka siapkan hati, pikirannya. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberkati kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik kami? Semua pada sehat kan? Amin. Ina juga sehat ya. Puji Tuhan. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik sekolah minggu dibuka Alkitabnya.
Firman Tuhan hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dari mana tadi ada di sekolah minggu? Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Ya, kita sama-sama membacanya, suaranya kencang supaya bisa kita dengarkan. Begini bunyi firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca dengan sangat pelan. Tolong dipahami, tolong dimengerti, karena setelah kita membaca firman Tuhan akan ada beberapa pertanyaan yang akan Inang sampaikan. Ya. Dan siapa nanti yang bisa menjawab, tolong dijawab di kolom chat ya. Di kolom chat ya yang ada di YouTube kita ya. Nanti dibantu oleh sama orang tua, dibantu sama papa mamanya ya. Tapi yang menjawabnya bukan papa mamanya, tapi anak-anak sekolah minggu. Nanti dikasih jawabannya plus dibuat namanya ya. Jawaban siapa nanti yang benar, Inang akan tulis dan Inang akan kumpulkan. Lalu siapa yang bisa menjawab nanti akan Inang kasih sebagai hadiah Natal ya. Gimana caranya mendapatkannya? Nanti kalau tahun 2021 kita bertemu, Inang kasih, atau nanti bisa Inang titip ke guru-guru sekolah minggunya ya. Bisa dimengerti? Jadi kita akan membaca dengan pelan-pelan supaya adik-adik sekolah minggu bisa mengerti dan bisa nanti menjawab pertanyaan Inang. Are you ready anak sekolah minggu? Yuk kita baca bersama-sama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."
Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, semua Alkitabnya ditutup. Lalu dibayangkan, diingat kembali cerita yang sudah kita baca tadi. Cerita tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, ingat tadi. Inang akan memberikan pertanyaan sebanyak 5. Siapa yang bisa menjawab langsung ditulis jawabannya di kolom chat. Ya, di kolom chat nanti minta bantuan sama papa mama. Tapi ingat, yang menjawabnya adalah anak-anak bukan orang tua ya. Oke, siap anak-anak sekolah minggu? Coba siapa yang siap semua tunjuk tangan dulu. Iya, mantap. Semua anak sekolah minggu sudah siap. Pertanyaan yang pertama, cluenya seperti ini. Adik-adik sekolah minggu, nanti Inang akan jelaskan. Jadi ini tebak-tebak. Siapakah aku? Misalnya, ini contohnya ya. Pertanyaan pertama, siapakah aku? Clue yang pertama, saya dilahirkan dari seorang perempuan perawan. Nama ibu saya Maria. Ini contoh ya. Lalu siapakah aku? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Yesus. Nah, itu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang sesungguhnya. Pertanyaan pertama. Siap-siap anak-anak sekolah minggu. Kami ada 5 orang perempuan. Kami sedang melakukan perjalanan menuju suatu tempat. Dan tempat yang kami tuju ini jauh. Perjalanannya sangat panjang. Karena perjalanan kami yang begitu panjang dan jalanan yang kami lalui tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada cahaya. Maka kami membawa pelita kami masing-masing. Kami membawa lampu kami masing-masing. Tapi kami ini sungguh aneh. Kami membawa lampu kami, membawa pelita kami, tapi kami lupa membawa minyak. Aduh, gimana ya? Coba adik-adik tebak. Siapakah kami? Siapa yang jawab? Oh, kamu bisa. Siapa? Perempuan bodoh. Betul sekali. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Kak Emma. Dari sektor mana? Kosambi. Kosambi. Ya, perempuan bodoh. Oke, tepuk tangan. Yeay, terima kasih Kakak Emma. Silahkan duduk kembali. Pertanyaan yang kedua. Kami juga terdiri dari 5 orang perempuan. Ketika lampu teman-teman kami perempuan yang lainnya hampir padam, lalu mereka meminta minyak kepada kami. Tapi kami menjawab mereka, tidak. Kami tidak mau memberikan minyak kami. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kalian pergi ke sana, ke tukang jualan minyak, beli aja di sana. Lalu, siapakah kami? Siapa yang bisa jawab? Ayo adik-adik sekolah minggu. Aku Ina. Ih, kamu bisa jawab. Siapa? Perempuan bijaksana. Ih, betul sekali. Perempuan bijaksana. Namanya siapa, Dik? Aku Nova Ina. Oh, Nova. Dari sektor mana? Sektor gereja. Ih, hebat sekali. Nova bisa menjawab perempuan bijaksana. Tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Adik-adik di rumah masih ada kesempatan bagi yang belum bisa menjawab tadi.
pertanyaan yang ketiga. Siapakah aku? Kalau tadi pertanyaan Inang yang pertama dan kedua siapakah kami? Kami itu menunjuk lebih dari satu orang. Tapi ini pertanyaannya, siapakah aku? Berarti satu orang. Siapakah aku? Aku datang pada waktu tengah malam. Dan kedatanganku sangat dinanti-nantikan oleh perempuan yang bijaksana tadi dan perempuan yang bodoh tadi. Perempuan-perempuan itu membawa pelitanya. Tapi karena aku terlalu lama datangnya, mereka tidak sabar. Mereka mengantuk. Lalu tertidurlah mereka. Siapakah aku? Siapa yang bisa jawab? Ya, tunjuk tangan di kolom chatnya ya. Ditulis ya, bantu sama papa mama ya. Siapakah aku? Aku tahu lagi Inang jawabannya. Kamu tahu lagi? Ampun, Emanya pintar sekali. Siapa? Mempelai laki-laki. Betul, ada anak sekolah minggu? Betul sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Waduh, anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek ternyata pintar-pintar. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Siapakah kami? Kami telah siap menanti kedatangan mempelai laki-laki. Ketika 5 perempuan yang kekurangan minyak membeli minyaknya, dan saat itu juga mempelai datang, lalu kami ikut bersama-sama dengan mempelai laki-laki ke ruang perjamuan kawin. Siapakah kami? Ayo yang bisa jawab. Siapakah kami, anak-anak sekolah minggu? Jangan lupa di kolom chat. Aku Inang. Kakak Nova lagi yang bisa jawab. Siapa Nova? Perempuan bijaksana Inang. Hebat sekali perempuan bijaksana, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan sampai kepada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang ke-5. Ya, siap-siap ya adik sekolah minggu yang masih ada kesempatan bagi yang belum menjawab dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi. Pertanyaan yang terakhir. Siapakah saya? Setelah 5 perempuan bodoh selesai membeli minyak dan datang mengetok pintu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Mereka hendak masuk. Akan tetapi saya berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Siapakah aku? Ayo, siapa yang bisa menjawab anak sekolah minggu? Siapakah aku? Jangan lupa di kolom chat. Aku Inang. Emma lagi, pintar sekali. Siapa Emma? Mempelai laki-laki. Betul sekali, mempelai laki-laki. Siapa yang benar tadi menjawab adik di sekolah minggu? Iya, nanti akan Inang lihat di kolom chat, lalu Inang akan tulis nama-namanya ya. Siap-siap, nanti akan Inang kirimkan sebagai hadiah Natal untuk anak-anak sekolah minggu, hadiah Natal dari Inang. Ya, adik-adik sekolah minggu, demikian firman Tuhan. Tadi kita mendengarkan cerita tentang perempuan yang bijaksana dan perempuan yang bodoh. Ketika mempelai hendak datang menemui mereka,
Dalam firman ini mempelai itu adalah digambarkan atau disimbolkan yang disebut sebagai Yesus Kristus. Simbol dari Yesus Kristus disebut sebagai mempelai laki-laki. Dan siapakah tadi perempuan-perempuan itu? Itu adalah jemaat-jemaat Kristen. Jemaat-jemaat yang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yesus berjanji Dia akan datang untuk kedua kalinya. Dia akan menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Dan akan memisahkan antara orang yang baik dan orang yang tidak baik. Orang yang baik itu mereka akan masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang tidak baik itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka akan disingkirkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada banyak perilaku-perilaku atau persiapan-persiapan jemaat di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita lihat tadi ada dua sisi atau contoh yang sangat baik sekali yang diberikan kepada kita. Perempuan yang bodoh dan perempuan yang bijaksana. Coba adik-adik sekolah minggu, pilih mana? Perempuan yang bodoh atau perempuan yang bijaksana? Iya, betul sekali, perempuan yang bijaksana. Bagaimana tadi persiapan mereka? Mereka membawa pelitanya, mereka tidak tidur, mereka membawa minyak. Kalau nanti di perjalanan mereka kehabisan minyak, bisa ditambahin lagi. Nah, adik-adik sekolah minggu juga melalui firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, mengajak adik-adik untuk tetap bersiap-siap. Karena Yesus akan datang. Kapan datangnya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak dikasih tahu oleh Tuhan. Tidak dikasih tahu. Supaya apa? Supaya kita tetap siap-siap. Standby selalu. Cara kita bagaimana adik-adik sekolah minggu? Cara kita selalu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, selalu berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Rajin beribadah sekalipun tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan teman seperti biasanya, tetapi di rumah kita bisa beribadah. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Coba kita sama-sama membaca ayat 13 tadi ya. Kembali kita membaca ayat 13 tadi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Maka adik-adik sekolah minggu, berjaga-jaga, bersiap-siaplah, senantiasa rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kamu dengarkan pada hari ini. Engkau mengajari kami supaya kami siap sedia, berjaga-jaga. Karena Yesus akan datang untuk kedua kalinya, menjemput kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami. Dan Tuhan akan menguatkan kami di dalam mempersiapkan diri kami. Ajari kami. Ingatkan kami senantiasa setia bersama-sama dengan Tuhan. Setia membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami selalu berdoa berserah diri kepada Tuhan. Berkati adik-adik kami sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Berikan kepada mereka kesehatan. Terlebih berikan kepada mereka kepintaran. Supaya anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Yang bijaksana, kebanggaan orang tua. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa ya untuk mempersiapkan persembahannya.
Dan untuk persembahannya jangan lupa juga dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Sekarang adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion Nyanyilah. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihininya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, nonton perayaan Natal Horong 3 tanggal 19 Desember jam 4 sore di YouTube HKBP Cikampek. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah!